benda asing masuk ke badan kita, justru itu buat saya bahaya. Contoh silikon, implan, buat saya agak berbahaya justru itu. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Sekarang kalau tadi saya sempat bahas ada beberapa tipe-tipe jenis perawatan atau jenis kecantikan yang sering banget dibicarakan. Kita tahu term-termnya, tapi seringkali kita cuma pernah mendengar termnya tapi tidak mengerti sebenarnya ini untuk apa, terus bagusnya usia berapa. Nah, salah satu contohnya misalnya Botox. Nah, Botox itu sebenarnya apa sih? Dan usia berapa sebenarnya harus sudah boleh melakukan Botox? Oke, Botox itu sebenarnya artinya adalah dia merelaksasikan otot. Jadi semua otot besar yang saat kita berekspresi, terutama area wajah ya, saat kita berekspresi mikir atau marah, muncul tuh kerut. Tapi kalau misalnya kita tidak berekspresi tapi sudah ada kerut, itu tidak bisa di Botox, itu di filler. Oke. Kalau kita berekspresi ada kerut, jadi contohnya misalnya kayak saya ketawa ada kerut-kerutan, nah itu di Botox, itu bisa di Botox. Itu di Botox. Oke. Terus kalau yang nggak berekspresi tapi ada kerut, itu gimana caranya? Itu biasanya sudah umur 50 tahun ke atas kan mulai itu timbul. Nah sebenarnya Botox itu bukan untuk umur 40 tahun ke atas. Botox bukan untuk usia 40 tahun ke atas? Harusnya dimulai dengan umur 20-30 tahun. Tapi kalau sekarang sebenarnya enggak. Itu untuk start umur 20 tahun pun sudah banyak yang dibotox. Karena memang targetnya adalah wrinkles, kerutan yang aktif, bukan kerutan yang statis. Gitu. Kalau yang sudah umur 40 tahun ke atas, rata-rata kerutannya sudah statis. Sudah permanen gitu ya? Tidak berekspresi, itu sudah berkerut. Sudah berkerut. Iya, gitu. Oke. Jadi sebenarnya berarti fungsi dari Botox itu untuk menghilangkan kerutan wajah. Ya. Betul ya? Dan Botox pun bisa untuk mengecilkan rahang. Oke, supaya nggak terlihat bulat. Iya. Karena kan rahang kan biasanya kan suka mengunyah. Ototnya besar kan, semakin kita sering mengunyah yang keras, otomatis otot rahang pun akan makin membesar. Nah itu direlaksasikan. Saat direlaksasikan, sudah mulai terproses relaksasinya, otomatis lebih slim, lebih ramping mukanya. Tapi memang Botox untuk saat ini, di era yang zaman sekarang milenial ini, itu sudah mulai umur 20 tahunan. Dan banyak sekali pasien yang umur 20 tahunan sudah memulai untuk di Botox. Misalnya ketika orang mulai Botox di usia 30 tahun, berarti nanti usia 40-50 tahun kerutannya jadi berkurang. Maksudnya jadi menunda secara proses. ada penelitian kalau misalnya kita Botox continue 2-3 tahun dilakukan 6 bulan sekali, itu hasilnya bisa hampir permanen. Selama berapa tadi? 2-3 tahun. 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Oke. Hampir permanen ya berarti bisa tidak memfreeze proses betul itu ya. Betul. Tahu lebih banyak tentang Botox ya dan apa saja yang harus dilakukan. Nah, sekarang ada juga istilah filler. Nah, filler itu apa? Kalau filler itu kan filler berarti mengisi. Jadi produk yang untuk mengisi, ya kan arti dasarnya. Jadi memang ya filler itu adalah sebenarnya untuk mengisi area-area tertentu yang tidak simetris, tidak proporsional. Contoh, dagu, mungkin dagunya karena terlalu pendek, kayaknya kurang proporsional ya kelihatannya ya, diisi filler. Tapi sekarang beberapa, sorry to say, jadi beberapa pengerja mungkin agak ekstrim, jadi kelihatan tidak natural. Padahal seharusnya filler itu adalah bukan untuk mengubah wajah seseorang, tapi hanya memperbaiki menjadi lebih proporsional. Tapi diisi dengan apa? Misalnya kayak tadi dagunya mau dipanjangin, berarti kan diisi dengan cara disuntik, bukan silikon. Isinya filler adalah hyaluronic acid, asam hyaluronat. Sebenarnya badan kita itu ada asam hyaluronat. Jadi, tapi ini versi dibuat dari pabrik, gitu. Jadi resiko alergi itu sangat kecil sekali. Dan untuk ke depan pun resiko misalkan kenapa-napa itu kecil sekali karena itu tidak permanen. Kecuali segala sesuatu yang permanen, benda asing masuk ke badan kita, justru itu buat saya bahaya. Contoh silikon,
implan. Buat saya agak berbahaya justru itu ya. Karena kan ada benda asing dan ya, itu masuk ke dalam dan tubuh. Bertahun-tahun gitu. Kalau filler ini sebenarnya dia bersifat tidak permanen. Tapi beberapa orang malah kepengen sebenarnya kok hasilnya kenapa cepat banget hilang ya dok? Justru menurut saya itu lebih aman dibanding yang terlalu lama dan stay di dalam tubuh kita kan. Gitu. Berarti apa saja nih yang diisi? Justru bukannya kalau wajah orang inginnya mengurangi, ini malah diisi. Tergantung. Kalau misalnya semakin kita ada umur, otomatis terutama di daerah pipi kita akan semakin kelihatannya rata. Jadi fatnya, lemaknya akan semakin berkurang. Dan daerah di sini biasanya daerah lateral, daerah samping mulai agak turun segini. Nah itu bisa dibantu dengan si filler. Gitu. Kita sebut dengan yang sekarang lagi tren facial contouring. Facial contouring. Ya, dengan si filler, kombinasi filler dengan si botox gitu. Nah, jadi kok tadi dokter Gaby bilang misalnya kalau usia 20-30 tahun ada kerutan itu kan berarti pakainya botox. Nah, tapi kalau misalnya tadi dokter Gaby bilang ada kerutan yang permanen. Kerutan permanen tuh sebenarnya nggak ngapa-ngapain aja wajahnya diem udah ada kerutannya. Itu bukan botox tapi bukan filler. Iya. Karena sifat dasar aslinya si filler ini sebenarnya juga menghidrasi muka kita. Cuma filler tuh ada beberapa tipe. Tipenya adalah berdasarkan konsentrasinya, kekentalannya. Ada yang encer sekali, biasa kita sebut dengan skin booster. Yang Miss Mary juga pernah lakukan waktu pertama kali, ya. Itu. Dan ada juga yang untuk pembentukan. Jadi otomatis dibuat seperti gel, konsentrasinya lebih besar. Berarti yang pertama kali yang saya pernah nyoba skin booster itu isinya filler, hyaluronic acid supaya untuk lebih mencerahkan wajah sebenarnya. Jadi gini, dengan menghidrasi wajah kita, otomatis dia akan membantu merangsang sedikit kolagen kita, berefek mencerahkan wajah. Gitu. Bagaimana itu bisa menghilangkan kerutan? Berarti karena diisi ya. Jadi kalau misalnya itu kempes kan mungkin berkerut diisi lagi akhirnya jadi kerutannya. Contoh paling gampang, dahi. Semakin ada umur terutama bapak-bapak. Nggak berpikir pun udah jeglok sudah ini kan, sudah benar-benar berkerut. Nah itu sangat baik untuk di filler. Ya, jadi tergantung ya, sama-sama kerutan tapi nature kerutannya pun juga seperti apa. Berarti banyak bapak-bapak juga sebenarnya melakukan perawatan kayak botox dan filler gitu juga? Ada, cuma memang kalau bapak-bapak jujur untuk tingkat sakitnya lebih sensitif dia dibanding kita. Wanita. Gitu. Jadi wanita lebih tahan sakit. Kalau bapak-bapak, aduh dok sakit. Tapi memang itu wajar sih, memang wajar. Nah, ada lagi istilah tanam benang. Tanam benang tuh apa? Apakah benar-benar ada benang yang ditanam gitu di wajah, di badan? Tanam benang sih hanya istilah ya. Mungkin kalau ini kan thread lifting. Jadi dengan memasukkan si benang berharap agak sedikit lifting, penarikan wajah. Nah, benang ini kebetulan yang lagi ngetren kan memang ada duri-durinya. Jadi kayak ada benang, ada duri-durinya, dimasukin ke wajah. Ya. Terus lalu nanti akan ada penarikan. Jujur saya bukan dokter yang pro untuk thread lift sebenarnya. Saya ngebayanginnya aja udah serem dan itu terus ditarik-tarik gitu di wajah. Ya, itu jujur buat pasien buat saya ya. Kalau saya jadi pasien, saya takut bukan saya untuk dimasukin jarum begitu karena cukup besar jarumnya dan cukup sakit sih. Makanya saya lebih suka dengan treatment seperti yang saya bilang ulterapi atau termatch yang non-invasif, non-needling, tapi hasilnya jauh lebih bagus. Memang tidak immediately seperti thread lift, tapi grafiknya dia naik. Untuk mendapatkan pengencangan wajah. Tadi kayak termatch itu apa? Kalau termatch itu radiofrekuensi dengan derajat 60-70 derajat. Jadi panas sekali. Disinarin? Jadi stem ke wajah. Stem ke wajah, lalu dia akan merangsang kolagen juga, sama seperti ulterapi sebenarnya tujuannya. Hanya bedanya kalau si termatch karena radiofrekuensi, dia ada sedikit untuk menghancurkan sel lemaknya. Gitu. Bisa lebih tirus ya, jadi untuk pipi-pipi cabi itu lebih baik di termatch. Tapi kalau yang udah seging-seging banget, itu lebih baik di ulterapi. Dan gitu. di filler juga biar lebih dengan kombinasi gitu ya, filler dengan pengisian. Setelah merangsang kolagennya,
lalu diisi dengan si filler beberapa area pipi atau mungkin dagu gitu. Oh, jadi ngerti sekarang saya. Jadi intinya adalah sebenarnya wajah ini kan selalu ada bentuk idealnya dan ada kondisi idealnya. Kondisi ideal wajah ya ketika dia ya memproduksi kolagen, tapi ketika seiring dengan berjalannya waktu, usia bertambah, produksi menurun, ya berarti harus dirangsang untuk bisa memproduksi lagi. Oke, terus yang tadinya kempot-kempot jadi balik lagi. Iya, lebih berisi. Tapi memang itu harus step by step. Jangan terlalu ekstrim. Ada pasien, dok saya mau kelihatan lebih 20 tahun lebih muda. Itu kayaknya agak terlalu ekstrim ya. Oh iya. Lebih baik. Jadi biasanya kita bisa memudahkan at berapa least 5 tahun dulu ya. 5 tahun, nanti step-step lagi 10 tahun kayak gitu. Dan yang paling penting adalah ya itu tadi saya bilang, yang namanya cantik nggak ada yang instan, harus sabar. Dan yang pastikan harus aman. Iya. Nah ini kalau berbicara tentang aman ya, sebenarnya bukan hanya aman, seringkali ada orang yang begitu melakukan treatment terus kayak kelihatan, wah ini kayaknya jadi nggak natural banget. Jadi kalau setiap kali senyum tuh kayak mukanya nggak bergerak atau nggak terlalu kaku. Ada juga kadang-kadang kalau di film-film saya nonton kayak efek-efek botox, ada matanya jadi droop ya, jadi mukanya jadi down. Itu beneran nggak sih atau sebenarnya itu cuma bisa asal karena terlalu berlebihan. Jadi prinsip saya segala sesuatu yang berlebihan nggak bagus dan segala sesuatu yang berkekurangan juga nggak bagus. Jadi usahakan untuk ya cukup aja gitu. Dan itulah salah satu tantangan dari dokter, saya sebagai dokter untuk mengkontrol ekspektasi dan keinginan pasien. Oke. Ada nggak sih larangan dalam arti orang-orang dengan jenis kulit tertentu atau kondisi tertentu tuh sebenarnya nggak bisa di botox atau nggak bisa di filler atau nggak bisa melakukan perawatan? Oke, kalau misalkan untuk filler, kalau sadar wajahnya terlalu berjerawat aktif itu tidak boleh. Karena kan fungsinya si filler, karena tadi saya bilang ada efek menghidrasi, dia kan akan membuat menjadi lebih moist kulitnya. Kalau benar-benar jerawatan banget. Tapi kalau semata masih beruntusan atau apa, itu malah kadang-kadang menolong. Karena sebenarnya kulit yang berjerawat itu nggak 100% itu adalah berminyak. Dia pun kombinasi dengan yang namanya kulit kering. Itu. Berarti tergantung, dilihat dulu skin type-nya seperti apa. Berarti ya. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.